Kemudian Bapak melihat fenomena ini, pacu jalur yang kemudian viral di dunia internasional, di jagat maya, diomongin begitu ya, Indonesia menjadi perbincangan yang hangat di antara netizen. Bagaimana kemudian Anda melihat budaya Indonesia yang sangat menarik itu di mata dunia? Seperti apa? Mbak Edra, saya ingin memulai ini dengan statement dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Itu di beberapa kesempatan beliau mengatakan bahwa masa depan Indonesia itu tidak hanya tergantung kepada persoalan mineral saja atau pertambangan saja, tetapi itu ada di pariwisata, dan di dalam pariwisata itu ada budaya. Inilah yang menjadi masa depan kita. Itu satu. Jadi sekarang terlihat bahwa bicara budaya itu langsung menjadi global. Ya, artinya apa? Ketika ada budaya, pariwisata itu jadi naik kelas. Ada daya ungkit di situ. Menurut beberapa survei itu mengatakan bahwa salah satu alasan wisatawan datang mengunjungi sebuah destinasi, dulu budaya itu ada di nomor 4. Nah, sekarang dia berada di nomor 2. Naik artinya. Naik artinya. Jadi, fenomena ini itu menunjukkan bahwa saatnya Indonesia berpikir gitu ya. Kita semua berpikir gitu, bahwa budaya kita harus terjaga autentikasinya. Harus terjaga originalitasnya. Ya. Aura farming ya yang terjadi saat ini dengan pacu jalur ini, ini kita harus jaga nilai-nilainya. Karena di situ ada nilai spiritual, di situ ada nilai sejarah, ya, yang penting untuk menjadi warisan kita punya anak cucu di masa depan. Dia viral saat ini, tapi dia harus sustain. Sustainnya bagaimana? Menjaga nilai itu. Nah, itu juga ya PR kita, gimana caranya menjaga tidak hanya viral sesaat, tapi sustain di masa depan juga. Ini Pak, kalau tadi disampaikan harus ada hal yang orisinal, otentik, menunjukkan nilai dan juga budaya bangsa gitu. Apa faktor lainnya yang bisa menunjukkan bahwa suatu budaya ini sangat menarik di mata netizen dunia gitu? Selain faktor orisinalitas, apa ada faktor lainnya atau seperti apa? Ya, artinya itulah yang menjadi kekuatan story. Ya, semakin atraksi itu memiliki kekuatan cerita yang kuat, itu akan menimbulkan curiosity bagi wisatawan untuk datang ke sana. Apalagi ketika infrastruktur promosi ya dan segala infrastruktur pariwisata di sana itu kuat dan menunjang, saya yakin wisatawan akan datang ke sana tidak hanya menikmati kegiatan daripada pacu jalur ini, tapi juga akan mengunjungi destinasi-destinasi lain, atraksi-atraksi lain yang ada di tempat itu. Artinya efeknya snowball begitu ya. Ini membuka jalan, membuka pintu, dan memberikan dampak juga terhadap ini yang saya katakan, ini golden ticket. Golden ticket. Indonesia harus membangun narasi besar pariwisatanya. Narasi besar pariwisata itu tidak hanya tergantung kepada persoalan-persoalan industrialisasi, tidak. Tapi persoalan-persoalan yang tadi saya bilang, legacy, warisan. Dan itu ada di budaya. Baik, ada di budaya ini kita membahas lebih lanjut. Saya juga menyampaikan ada sejumlah kendala. Kalau dari Pak Taufan, ini kira-kira bagaimana kemudian cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat Indonesia untuk mengatasi kendala tersebut sehingga prosesnya lancar begitu, upaya kita untuk mendukung kebudayaan Indonesia? Pariwisata itu ujungnya harus kesejahteraan. Pariwisata itu ujungnya harus memberikan nilai ekonomi. Itu harus jelas. Di samping berbicara tentang maintain daripada kelestarian budaya dan lingkungan, alam dan seterusnya. Saya ingin mengatakan kepada pemerintah dalam hal ini kementerian terkait, apakah itu Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, ya. Ini adalah trigger. Trigger untuk melihat bahwa daerah-daerah lain di Indonesia itu juga memiliki kekuatan budaya yang tidak bisa disepelekan gitu. Ini pintu masuk untuk membuktikan bahwa budaya Indonesia itu merupakan kekuatan masa depan Indonesia, ya, khususnya di bidang pariwisata. Bayangkan saja kalau misalnya kita tahu pariwisata Indonesia itu memiliki 2 produk utama dalam hal destinasi. Satu bicara tentang 10 destinasi pariwisata prioritas, kedua bicara 5 destinasi pariwisata super prioritas. Di destinasi ini semuanya itu memiliki kearifan-kearifan lokal, ya, budaya-budaya. Yang mungkin saat ini kekuatan cerita yang ada itu hanya ada di masyarakat lokal itu saja. Gitu. Dia belum dikenal oleh dunia. Nah, fungsi daripada pemerintah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan itu menjembatani ini. Sekarang ini sudah viral. Sekarang ini menjadi dunia, mendunia, naik kelas. Ketika mereka berkunjung nanti, ketika
investor dunia itu datang di Agustus nanti untuk berkunjung ke destinasi itu, pastikan jangan kecewa. Oke. Datang, Ya. dia lihat, dia betul-betul merasakan otentikasinya, originalitasnya. Pemerintah daerah betul-betul mempersiapkan produk layanannya, Ya. sehingga nanti yang ditulis itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi harapan, bukan justru backfire. Ini yang menurut saya sangat penting. Ya, jangan sampai nanti mereka datang, mereka kecewa. Oh, nggak boleh. Sesuai ekspektasi Ya, gitu sesuai ya. harapannya. ekspektasi gitu. Jadi Mbak Edra, ini adalah pintu masuk untuk melihat bahwa Indonesia kaya dengan pariwisatanya, kaya dengan budayanya yang ada di keseharian masyarakat kita. Oke, artinya harus ada keseriusan lebih lanjut, Betul. baik dari sisi kesiapan infrastruktur, Ya. kemudian bagaimana di pemerintah daerah juga mendukung semuanya agar suasana sesuai dengan ekspektasi Ya. pihak-pihak dari luar yang penasaran nih seperti apa sih mau melihat langsung gitu ya. Ini saya tapi bukan kira-kira apa sih hal yang bisa diantisipasi dan juga dimaksimalkan dari event yang bisa dibilang nantinya bisa menjadi skala internasional ini. Ya. Ya. Agustus itu ada 80 tahun Indonesia merdeka, betul? Ya. Nah, kegiatan ini bisa menjadi momentum itu untuk menunjukkan kepada dunia tentang kemerdekaan budaya Indonesia, misalnya begitu. Narasi itu harus dibangun. Oke. Budaya itu bukan skrup kecil. Budaya itu justru pilar utama dalam pengembangan pariwisata ke depan. Ya. Ya, ini mungkin saya agak berbeda pendapat dengan Pak Dirjen tadi. Dia beliau mengatakan itu skrup kecil. Tidak. Ini justru menjadi kekuatan kita. Ini menjadi wajah. Dunia akan mengenal Indonesia ketika berbicara tentang budaya gitu. Oke. Ya, tidak hanya berbicara pantai indah, tidak hanya berbicara tentang gunung yang indah, tapi bicara tentang kekayaan budaya. Dan itu sudah terbukti dengan pacu jalur ini. Ya. Nah, sekarang bayangkan saja dengan kekuatan viralnya ini, viralitas seperti dikatakan tadi oleh Mas Tugu tadi. Bayangkan kalau misalnya besok itu yang datang itu kalau dia 1.000-2.000 orang mungkin masih bisa ditangani. Tapi kalau udah bicara 50.000, 100.000 orang. Ya. Terlebih lagi yang datang itu adalah artis-artis dunia misalnya, influencer-influencer dunia yang sekali posting orang akan lihat 1 juta, 2 juta orang yang lihat. Ya. Ya, ini ada menurut saya jangan dianggap sesuatu yang sebentar saja, ya viralitas sebentar saja. Nggak. Ini bicara tentang masa depan berkepanjangan. Datangnya besok ini, datangnya artis dunia ini atau rapper dunia ini besok itu akan menjadi tolak ukur. Ya. Tahun depan Indonesia bagaimana? Bukan hanya provinsi itu bagaimana, tapi Indonesia bagaimana, begitu. Oke. Ya, bisa tidak kita mampu menjadi tuan rumah yang baik? Ya. Bisa tidak kita ekosistem pariwisata kita mampu untuk menerima Ya. jumlah tamu wisatawan yang mungkin datang nanti membuat terkaget-kaget, kita nggak tahu loh ya. Tapi kalau dari Pak Taufan lihat dunia pariwisata Indonesia, apa sih tantangan yang paling besar yang bisa diantisipasi gitu agar eventnya bisa lancar begitu? Pariwisata itu harus dikembalikan ke jati dirinya, jati diri bangsa Indonesia. Apa jati diri bangsa Indonesia itu? Budayanya kuat. Apa jati diri bangsa Indonesia itu? Dia memiliki keramahan. Oke, artinya selama ini masih banyak yang miss di area situ gitu ya Pak ya? Sudut pandang yang diambil adalah sudut pandang di satu sisi saja. Oke. Pariwisata itu harus integrasi. Kekuatannya ada di ekosistem. Pariwisata itu harus tahu rumahnya apa, jiwanya apa. Nah, jiwa dari pariwisata itu ada di budaya. Sehingga apa? Hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam dunia pariwisata itu tidak terjadi. Wisatawan nakal, wisatawan yang melanggar nilai-nilai kearifan lokal. Ya, mereka yang harus belajar dan tahu untuk budaya kita. Bukan kita ikut dengan budaya mereka. No. Mereka harus tahu. Karena ketika mereka tahu budaya kita, itulah diferensiasi kita, gitu. Artinya harus kuat sendiri sebagai bangsa begitu ya? Ya, kuat. Bisa menonjolkan budaya itu disaksikan oleh orang lain. Betul sekali Mbak Edra. Jadi kita melihat sekarang fenomena overtourism. Fenomena di mana destinasi-destinasi wisata itu mengalami kekacauan. Ya, karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga nilai-nilai itu. Salah satu pilar kekuatan untuk menjaga destinasi itu ada nilainya di budaya. Oke. Gitu Mbak. Nilai mana pesan untuk generasi muda, melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Restu, agar memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi akan budaya Indonesia sehingga tidak hanya menjadi penonton saja, tapi juga bisa menjadi pewarta begitu untuk kebudayaan Indonesia. Kita semua masyarakat Indonesia harus berpikir bahwa pariwisata itu adalah
energi kolektif kita kalau kita memang ingin sukses. Gitu. Dan mengacu kepada peristiwa saat ini, kita harapkan kita semua menjadi penjaga nilai daripada nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia, di mana itulah menjadi kekuatan pilar utama bagi majunya pariwisata Indonesia masa depan.